Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya recording ulang karena recording tadi itu ada sedikit masalah yang tadi malam. Jadi kita mulai ke ini. Hanguge Daejunggyotong itu artinya transportasi umum Korea. Daejunggyotong itu transportasi umum dan Hanguk itu Korea. Kita mulai ke sini. 한국은 대중교통이 잘 발달되어 있는 나라입니다. 한국은 대중교통이 잘 발달되어 있는 나라입니다. Kita mulai ke sini. Cara artikan dari topik dulu, yaitu Korea. Habis topik yaitu subjek, yaitu yang ini, I. Tapi sebelum subjek kita lihat predikat kan, habis subjek yaitu predikat. Dan sebenarnya bukan ini nerjemahnya, bukan ke Korea alat transportasi berkembang. Karena apa? Harusnya kan topik, subjek, predikat. Kenapa nggak diartikan? Karena ada nen. Ingat, nan itu mengubah kata kerja menjadi kata keterangan. Jadi dia ini punya terjemahan tersendiri. Makanya kita ke predikat yang satunya lagi, yaitu nara imnida. Nara imnida. Jadi Korea adalah negara. Baru kita mulai ke sini. Adalah negara yang subjek di sini, subjek tersendiri. Korea adalah negara yang alat transportasinya berkembang dengan baik. Jadi 한국은 대중교통이 잘 발달되어 있는 나라입니다. Korea adalah negara yang alat transportasinya berkembang dengan baik. Begitu cara terjemahnya. Terus yang kalimat kedua, 대중교통을 이용하여 가까운 곳뿐만 아니라 먼 곳으로도 편리하게 이동할 수 있습니다. Ini yuk, itu ada dua caranya. Ininya diartikan dulu dan ininya diartikan terakhiran. Tapi untuk ini diartikan lebih dulu. Kalau diartikan lebih dulu artinya apa? Untuk yo itu artinya dengan. Jadi dengan menggunakan transportasi umum. Nah, kembali lagi ke sini. Anira, punman anira. Ini bisa diartikan lebih dulu. Jadi dengan menggunakan transportasi umum bukan hanya tempat terdekat, tetapi ingat ketika ininya diartikan lebih dulu ada embel-embel tetapi. Jadi bukan hanya tempat dekat, tetapi kita bisa idong hal, itu bisa perpindahan atau bisa melakukan perjalanan. Jadi bisa melakukan perpindahan atau melakukan perjalanan dengan nyaman ke tempat yang jauh. Kayak gitu. Oke, terus lanjut yang kalimat selanjutnya. 도시간 이동에 가장 널리 이용되는 교통수단은 고속버스입니다. Ini ada jadi ini topiknya. Set. Kenapa ininya nggak ada ini nggak ada topik, nggak ada subjek di sini. Apalagi predikatnya kata keterangan. Jadi dia satu kesatuan dan berhubungan dengan kata benda yang di depannya. Jadi diartikan terakhir. Jadi artikan kata benda dulu yang sebenarnya adalah topik di sini. Jadi alat transportasi yang 이용돼 itu artinya digunakan, yang digunakan atau yang digunakan paling jauh. Sebenarnya sih gajang noli itu artinya dari kata noroda yang artinya luas menjadi kata keterangan yaitu noli dengan luas. Tapi di sini dalam konteks ini itu dengan luas atau paling jauh. Jauh dengan jauh.
Kenapa diartikan dengan jauh? Kita mulai ke sini. Yang digunakan paling jauh. Itu bisa diartikan pada, untuk, ke. Ini konteksnya ke untuk. Untuk perjalanan atau untuk perpindahan antar kota. Jadi bisa dibilang dosigan idonge gajang noli iyong duenan gyotong sudanen. Alat transportasi yang digunakan paling jauh untuk perjalanan antar kota yaitu adalah gosok bus atau bus ekspres. Terus kalimat kedua, Soirina busan denge dedo siwa jungsodo sirel yon gyoranen noson dari mani isemyo. Nah, ini karena ada koma jadi udah jelas dari sini. Terus kita identifikasinya mana? Kita cari topik sama subjek. Ingat, ini bukan topik, malahan karena ini kata kerja atau kata sifat, dia itu jadi kata keterangan. Jadi kita skip nannya. Ini niatnya ininya subjek, tapi ada ita. Jadi kalau ita itu lebih sering diartikan lebih dulu ketika kata bendanya sama subjek gitu. Kayak semacam kayak tadi partikel pelengkap. Jadi diartikan mani isemyon dulu atau mani ita, yaitu ada banyak nosondel, ada banyak jalur-jalur yon gyoranen yang menghubungkan kota menengah kecil. Dari kata jung yang artinya menengah, so itu kecil. Jadi menghubungkan kota menengah kecil dan kota dedosi. Jadi dosi itu kota, de itu besar, jung sedang, so kecil, jadi menengah kecil kayak gitu. Denge, kalau yang nggak tahu, kalau pusing, denge itu intinya kalau ada denge selain diartikan lain-lain itu diartikan seperti aja. Jadi seperti busan ataupun Seoul. Jadi Saurina busan denge dedo siwa jungso dosirel yon gyoranen noson dari mani isemyo. Ada banyak jalur-jalur yang menghubungkan kota menengah kecil dan kota besar seperti Busan ataupun Seoul. Dan Myo dan Juyo no sondereun simnya siganedo uneng 됩니다. Kita cari topik yaitu nosondel, Juyo nosondel, artinya jalur-jalur utama. Jadi jalur-jalur utama itu dioperasikan juga pada tengah malam, atau jalur-jalur utama juga dioperasikan atau beroperasi pada tengah malam. Ingat, donya diartikan lebih dulu kalau itu dekatnya bukan subjek kalimat tapi objek ataupun keterangan tempat atau keterangan waktu kayak gitu. Jadi jalur-jalur Juyo no sondel, jalur-jalur utama dioperasikan jalur-jalur utama juga dioperasikan atau juga beroperasi pada waktu tengah malam. Simnya itu tengah malam, sigan itu waktu kayak gitu. Terus yang bagian ini, kakaun dosi gane calben gorirel idong halte. Kakaun itu dekat, dosi itu kota, gane itu antara, calben itu artinya dekat, gori itu jalan atau jarak terdekat. Calben gori jarak terdekat. Idong halte itu artinya melakukan perjalanan atau melakukan perpindahan. Jadi dari sini, kenapa diartikan dari sini, ada topiknya di sini. Nah, saat melakukan perpindahan jarak dekat antar kota terdekat. Kayak gitu. Karena apa? Karena ini kata keterangan semua yang menghubungkan di sini, menghubungkan di sini. Ingat, menghubungkan di sini. Jadi polanya di sini kayak gitu. Jadi enak diterobos saja. Jadi kakaun dosi gane calben gorirel idong halde, saat melakukan perjalanan jarak dekat antar kota terdekat. Nah, siwe boserel
이용 하면 됩니다. 시외 bus atau bus antar kota 이용하 menggunakan 면 됩니다. Boleh atau bisa. Jadi boleh menggunakan siwe bus, bus antar kota. Gitu. 그리고 도시 내에서는 시내버스를 이용하면 도시 곳곳을 쉽게 갈 수 있습니다. Dan 그리고 dan dosi kota, dosi ne. Intinya kalau ada ne itu artinya dalam. Dosi ne. Dalam kota, eso itu artinya di. Nah, sine bos itu dari kata si itu kota, ne itu dalam. Jadi w itu luar, si bos gitu. Sine bos, bos dalam kota atau bos kota. Bos dalam kota gitu. Bus di dalam kota gitu. Nah, iong hamyo jika menggunakan dosi itu kota, got itu perbedaan antara tempat satu ke tempat yang lain. Itu artinya got. Semua tempat atau antar tempat. Nah, jadi seenaknya, yang penting enaknya aja. Tapi intinya itu got itu perbedaan antara tempat satu ke tempat yang lain. Itu namanya got. Terus got gosel 쉽게 dengan mudah. 갈 수 있습니다. Bisa pergi. Jadi kita artikan dari mana? Kalau ada myon udah jelas diartikan lebih dulu. Set. Jika menggunakan dan dosi neso di dalam kota. Jika menggunakan sinebos, maka jadi kalau diartikan jika di tengah dulu harus ada embel-embel maka kayak punman anira jadi gitu. Jika menggunakan sinebos maka bisa pergi dengan mudah ke tempat satu ke yang lain di dalam kota. Jadi bisa diartikan jika menggunakan sinebos kita bisa pergi dengan mudah antar tempat di dalam kota. Kayak gitu, di dalam satu kota tersebut itu pakainya sinebos, makanya dalam kota gitu. Sine itu dalam dan si itu kota, dalam kota gitu. Jadi bedanya siwebos sama sinebos kayak gitu. Siwebos itu kota luar, jadi antara satu kota Jakarta sama Bandung gitu. Nah pakainya siwebos. Tapi kalau mau cepet, misal kayak Jakarta ke Semarang itu pakainya gosok bos karena lebih cepat. Tapi kalau pakainya sinebos itu untuk apa? Sinebos itu untuk perjalanan dalam kota doang. Jadi satu wilayah Jakarta itu pakainya sinebos. Itu bedanya sinebos sama siwebos sama gosok bos. Kayak gitu. Terus lanjut 주요 대도시에는 기차역이 있어 철도를 이용한 도시간 이동도 가능합니다. 주요 itu utama, 대도시 itu kota besar, 기차역 itu stasiun kereta, iso itu artinya dengan ada atau memiliki, 철도 itu jalur kereta, 이용한 yang menggunakan, dosi itu kota, gan itu artinya antara, idong itu perpindahan atau perjalanan, do itu juga, ganang hamnida itu memungkinkan. Jadi kita artikan dari mana? Yaitu jelas nan itu. Jadi di kota utama, di kota besar utama, jadi pada kota besar atau di kota besar utama dengan adanya Gicayok atau stasiun kereta memungkinkan perjalanan antar kota yang menggunakan jalur kereta gitu. Jadi di kota besar itu dengan adanya atau dengan memiliki stasiun kereta juga memungkinkan
melakukan perjalanan antar kota yang menggunakan jalur kereta. Itu. 열차에 di gerbong kereta. Nah, KTX, SRT, 와 같은 고속 열차와 새마로 무궁화호 등과 같은 일반 열차가 있습니다. Oke. Yolca. Kalau yolcanya ini tok, itu artinya gerbong kereta atau perkumpulan antar kereta. Jadi kereta 1, kereta 2 itu namanya yolca. Tapi ketika ada satu kosakata lagi kayak ilban yolca atau gosok yolca, itu dia artikan kereta tok itu gak apa-apa. Jadi kereta ekspres, kereta cepat, ilban yolca kereta umum, kayak gitu. Itu bedanya yolca sama gica. Makanya yolca itu semacam kayak perkumpulan kategori gerbong kereta yang umum gitu, ilban yolca. Nah, dan gosok yolca itu perkumpulan antara gerbong-gerbong atau kereta-kereta yang ekspres. Tapi kalau diartikan langsung kereta juga nggak apa-apa sih. Gosok yolca kereta ekspres, ilban yolca kereta umum, kayak gitu. Oke, pada gerbong kereta KTX, SRT, wa katen. Nah, wa katen tadi sama deng. Kalau bingung itu langsung aja diartikan seperti wakaten, wakaten. Itu wakaten seperti gosok yolca kereta ekspres, wa itu dan, semal itu nama keretanya kayak KTX sama SRT, mugunghwa itu namanya, deng itu denggua sama kayak wakaten itu artinya seperti. Jadi denggua gaten itu seperti. Ilban itu ilban yolca kereta umum, istemnida ada. Terus cara artikannya gimana? Cara artikannya biasa, topik dulu baru predikat. Jadi topiknya di sini yolcae. Jadi di gerbong kereta predikatnya nggak ada lagi sih. Ini kata benda semua, yaitu di sini predikatnya. Pada gerbong kereta ada kereta umum seperti denggua katen, seperti mugunghwa, semal, dan yolca gosok. Gosok yolca itu artinya kereta ekspres seperti KTX sama SRT. Jadi di gerbong tersebut, di gerbong kereta itu ada dua kategori, yaitu kereta umum sama kereta cepat. Dan kereta umum itu namanya mugunghwa, semal, dan kereta ekspres itu SRT sama KTX. Oke, kayak gitu. Terus lanjut, gosok yolca는 요금이 좀 비쌌지만 빠르고 편리합니다. Kereta ekspres, yogem itu biaya, com itu sedikit, bisa itu dari kata bisada yang artinya mahal, ciman itu tetapi, da itu artinya cepat, dan pyolihada itu artinya nyaman. Jadi kita artikan dari topik dulu di sini. Kereta ekspres, yogemi. Nah, subjek, habis topik subjek. Kereta ekspres biayanya sedikit mahal, tetapi parago pyolihamnida cepat dan nyaman, kayak gitu. Jadi gosok 열차는 요금이 좀 비쌌지만 빠르고 편리합니다. Kereta ekspres biayanya sedikit mahal, tetapi cepat dan nyaman. 서울에서 di kereta api 서울에서부터 한국의 최남단 도시인 부산까지 2시간 반쯤 걸립니다. 서울 itu artinya 서울에서 itu dari buto itu mulai. Jadi mulai dari Seoul, Hanguk Korea, Cheonam dan
6 itu artinya selatan, jadi Cheonam-dan itu apa? Yaitu ujung selatan. Dosin, gabungan dari kata dosi yang artinya kota, terus ditambah ida, itu yaitu tadi mengubah kata benda menjadi kata sifat atau predikat. Jadi dosin yang adalah nan itu yang tadi yang mengubah kata predikat menjadi yang gitu, mengubah kata kerja atau kata sifat menjadi kata keterangan dan diartikan yang. Nah, untuk ida itu bisa diartikan adalah, bisa diartikan merupakan, atau enggak diartikan juga nggak apa-apa karena memfokuskan ke mengubah kata benda menjadi predikat atau kata sifat gitu. Jadi Cheonam dan Dosin Busan Kaji sampai Busan yang merupakan kota ujung selatan. Nah, Dusigan Bancem Golim Nida memakan waktu, Golim Nida memakan buka kurung waktu. Jadi kalau nggak nyambung memakan 2 jam setengah, jadi memakan waktu nggak apa-apa ditambah waktu. Jadi memakan waktu Dusigan 2 jam, ban itu setengah, cem itu sekitar. Jadi memakan waktu sekitar 2 jam setengah kayak gitu. Jadi bisa dibilang 서울에서 buto 한국에 Cheonam dan Dosin Busan Gaji 2시간 반쯤 걸립니다. Mulai dari Seoul sampai Busan yang merupakan kota paling ujung selatan Korea itu memakan waktu sekitar 2 jam setengah. 2시간 반쯤 걸립니다. Oke, kita mulai lanjut ke kalimat berikutnya. Gosok bosena 기차 등의 장거리 대중교통을 이용할 때는 인터넷이나 모바일 앱을 통해 표를 예매하는 것이 좋습니다. Gimana artinya? Ya jelas yang ini dulu, topik. Ini patokan kita. Cari topik. Habis topik subjek. Kalau nggak ada subjek, predikat. Mana predikat? Nggak ada lagi, yaitu iyong halte. Jadi saat menggunakan transportasi objek, habis topik objek, habis predikat objek, saat menggunakan transportasi umum jarak jauh, janggori itu jarak jauh, seperti kica, kereta api, atau gosok bosena atau bus ekspres. Internet, mobile app atau aplikasi mobile tonghe. Ini sama kayak yo. Tadi ini komanya kita. Bisa diartikan dari sini juga nggak apa-apa. Jadi dengan melalui atau melalui juga nggak apa-apa. Tonghe itu artinya melalui. Dengan melalui aplikasi mobile atau internet, 표를 예매하는 것입니다. Baiknya kita bagus itu memesan. Kalau di sini diartikan lebih dulu. Diartikan terakhir. Ingat yang tadi sebelumnya. Jadi kalau ada heyo, heyo. Nah, heyo. Sorry. Aohe doang. Itu kayak tadi. Kayak tonghe dari kata tonghada menjadi tonghe. Terus yang iyong hayo dari kata iyong hada. Iya bener kayaknya. Ya iyong hayo. Jadi untuk Korea itu ada 2 cara untuk he. Itu ada penulisan sekarang yang disingkat menjadi he, tapi ada juga yang masih menggunakan aturan sebelumnya yaitu hayo. Nah, jadi hayo sama he itu sama, cuman beda penulisan doang. Jadi kalau ada hayoso atau hayo heya heyo, hayoso dari kata heso, hayo heya heyo dari kata heya heyo. Nah, terus itu mana yang benar? Semuanya benar. Terus siapa yang duluan?
Menurutku lebih duluan hayo sih. Karena untuk hayo itu dari zaman bahala itu pakainya hayo. Cuman yang untuk zaman sekarang ya pakainya he, lebih enak di pelafalan. Terus cepet juga gitu. Sedikit tidak memakan ruang. Tapi kalau hayo itu zaman dulu. Jadi aslinya sih rumusnya aoyo. Jadi a itu untuk vokal yang berakhiran dengan a atau o tidur, o yang berdiri untuk rumus yang selain a atau o tidur tadi, dan untuk hada itu pakainya rumus yo. Itu sebenarnya. Tapi zaman sekarang sih disingkat aja kayak gitu. Tapi ada beberapa yang masih dipakai. Yang contohnya kayak soal kayak ginian. Moonbob kayak ginian. Jadi hayo sama he itu sama. Terus kembali lagi ke aho he, itu ada dua tadi yang saya bicarakan. Jadi bisa diartikan di tengah komanya kita, atau kalau enggak nyaman diartikannya kayak yang ini, Indonesia mobile able tong he piorel ieme hanen gosi chosumnida. Itu lebih enaknya diartikan terakhir tong he-nya. Jadi predikat yang ini dulu. Baiknya memesan tiket melalui aplikasi mobile ataupun internet. Jadi sub kalimat kedua dulu diartikannya. Yang ininya nanti. Nah, jadi kayak cuman penghubung doang. Oke, kembali lagi. Yemehada dari kata memesan. Pio itu tiket. Nengot. Ingat, itu selain sesuatu atau hal, got itu kalau ditambah dan got itu nggak diartikan juga nggak apa-apa, karena cuman membuat tambahan partikel subjek doang, karena mengubah kata kerja menjadi kata benda. Jadi cosmnida baiknya. Jadi tadi gosok bosena kica dengek janggori de junggyo tongel iong hal tenen Indonesia mobile able tong hepiorel yeme hanan gosi cosmnida. Saat menggunakan transportasi umum jarak jauh seperti kica ataupun gosok bos, baiknya memesan tiket melalui aplikasi mobile ataupun internet. Kayak gitu cara artikannya. Oke, terus lanjut. Seoul, Busan, Daegu, Daejeon, Gwangju, Denggwa, Gaten, Dedo, Siesonen, Chihachori, Isemnida. Ini kalau ada nan diartikan lebih dulu. Dedosi di kota besar seperti. Oke, maaf tadi ada gangguan. Seoul, Busan, Daegu, Daejeon, Gwangju, Denggwa, Gaten, Dedo, Sienen. Kita artikan dari sini dulu. Di kota besar seperti Gwangju, Daejeon, Daegu, Busan, Seoul memiliki Jihachol. Jihachol itu subway atau kereta bawah tanah. Nah, terus Jihachorel 이용하면 jika menggunakan subway dosi aneso di dalam kota. Nah, ingat selain di ne itu di an juga bisa. An ne itu artinya dalam. Dosi ne atau dosi an. Dosi ane so di dalam kota. Pali iyong halsu ismnida. Kita bisa melakukan perjalanan dengan cepat. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang 지하철을 이용하면 도시 안에서는 빨리 이동할 수 있습니다. Jika menggunakan subway di dalam kota, kita bisa melakukan perjalanan dengan cepat. Kayak gitu. Dalam kotanya maksudnya di bawah kota kayak gitu. Terus lanjut taksi는 Samulne sigan 이용할 수 있는 편리한 교통수단입니다. Taksi Samulne sigan 24 jam 이용할 수 있는 bisa menggunakan. Nah, ini nggak usah diartikan lebih dulu. Kenapa? Ada nenya. Jadi kata keterangan gitu. Jadi taksi dulu, taksi. Habis taksi kita cari subjek. Nggak ada subjek, predikat, tapi jangan pakai predikat iong halsuinan. Karena apa? Ada nenya.
Jadi kata keterangan, jadi bukan predikat asli. Piolihan, ini juga sama, kata keterangan juga. Gyotong Sudan imnida. Jadi kita pakainya kata keterangan predikat terakhir yaitu Gyotong Sudan imnida. Taksi adalah alat transportasi yang nyaman yang bisa digunakan selama 24 jam. Jadi taksi는 semulne sigan iyong halsuinan piolihan Gyotong Sudan imnida. Taksi adalah alat transportasi yang nyaman yang bisa digunakan selama 24 jam. Terus Sonal dero jinaganan bin taksirel jabel sudo ichiman. Mobile Apple tonghe piolihage taksirel burel sudo isemnida. Kayak gitu. Sonal dero artinya mengangkat tangan, dari kata delda yang artinya mengangkat, bukan mendengar, delda ataupun masuk. Jadi sonal delda itu artinya mengangkat tangan. Jinagan itu yang lewat. Bin itu artinya dari kata bida yang artinya kosong. Nian itu yang kosong. Taksi itu dari kata taksi. Jabel sudo itu jabel artinya menangkap, tapi ini konteksnya memberhentikan. Jadi kalau intinya kalau ini objeknya kendaraan semacam taksi atau kereta api bisa di atau lebih ojek ke beca ataupun kendaraan yang bisa diberhentiin dengan tangan gitu, pakainya cabel. Jadi taksirel cabel sudo ichiman. Taksirel capta itu artinya bukan menangkap taksi, tapi lebih tepatnya memanggil taksi atau memberhentikan taksi, kayak gitu. Sudo ichiman itu dari kata su ita yang artinya bisa, dan do itu juga. Nah, tapi dalam konteks ini do-nya jangan diartikan dulu. Do-nya dihilangkan. Kenapa? Karena sub kalimat kedua habis jiman itu ada do-nya juga. Jadi kalau do-nya ada double, itu salah satu aja diartikannya dalam bahasa Indonesianya. Kalau orang Korea sih terserah dia. Jadi kadang do-nya nggak ada, kadang do-nya ditambahin dua-duanya, sub kalimat 1 dan 2. Tapi bagi kita lebih enaknya menurut saya diartikan sub kalimat 2 tok kalau do-nya ada 2, sub kalimat 1 ataupun sub kalimat kedua. Oke. Jadi sonal dero jinaganan bin taksirel jabal sudo ichiman. Nah, sub kalimat 1 dulu kita selesaikan. Bisa memberhentikan taksi yang kosong yang lewat dengan mengangkat tangan, mengawe-ngawe tangan gitu, dengan mengangkat tangan. Jiman tetapi mobile Apple tonghe pioli hage taksirel burul sudo isemnida. Nah, tetapi juga, baru diartikan juga, tetapi juga bisa burel. Dari kata burda ditambah real suita yang artinya bisa tadi. Bure itu artinya memanggil, juga bisa memanggil taksi dengan nyaman melalui aplikasi mobile. Jadi kayak itu, ada dua cara. Lewat dengan awe-awe memberhentikan taksi, ataupun juga bisa memanggil taksi melalui aplikasi mobile. Nah, lebih sering aplikasi mobile sih. Oke, sampai sini. Sekarang kita mulai ke materi tambahan. Sebelum Mio yang ininya dulu. Sorry, ini hampir sama sih, cuma rekapan doang. Karena apa ya? Karena ada masalah internal, ya Allah. Oke. Kata kerja ditambah Mio. Untuk kata kerja tok ditambah myo, itu myo-nya adaptasi dari kata myonso. Kalau kalian tahu myonso itu apa? Myonso itu artinya sambil. Oke. Jadi ketika kata kerja tok ditambah myo, itu ditambahnya sama dengan kayak myonso. Jadi myo tersebut di sini artinya sambil. Ini kata ada myo gitu.
Jadi kayak contohnya Johnny 항상 밥을 먹으며 TV를 본다. Johnny 항상 selalu menonton TV sambil makan. Kayak gitu. Terus Johnny 노래를 부르며 춤을 춥니다. John, ayo apa? John, aduh, tiba-tiba lupa. John bernyanyi, bukan bernyanyi. Menari, kata-kata menari aja lupa lagi. John menari sambil bernyanyi. Kayak gitu. John menari sambil bernyanyi. Nah, untuk ini mio nanti ada perbedaan mio yang diambil dari kata myeonso sama yang go. Untuk mio yang ini dia lebih sering itu semuanya sih. Jadi bisa bentuk percakapan atau bentuk teks. Ini bonda ini bentuk teks. Nanti kalau ada kata kerja itu bentuk teks itu kayak gini, nenda atau nienda. Untuk nenda itu kata kerja yang berakhiran dengan konsonan. Jadi mokta mong nenda. Kalau ini itu nienda itu kata kerja yang berakhiran dengan vokal. Jadi kata boda bonda, gada ganda gitu. Kalau ikta ing nenda gitu. Jadi kalau bentuk teks bentuknya kayak gitu. Nenda sama nienda. Nah, jadi dia bisa pakai teks ataupun bentuk percakapan. Tapi sopan sih, bisa pakai sopan, tapi nggak dalam situasi formal gitu. Kayak sama bos, kayak sajang gitu. Lebih seringnya pakai myeonso. Oke, kita mulai ke ini, perbedaan antara John dan Johnny yang ini sama yang ini. Jadi ada yang salah. Kita lihat di sini. Nah, ketika pakai bentuk lampau di sub kalimat 1 dekat sama mio itu salah. Why? Karena kalau kita terjemahkan Johnny 웃었으며 메리에게 다가갔다. John mendekat ke Mary John sudah mendekat ke Mary sambil sudah tersenyum. Nah, jadi terdengar aneh gitu. Dalam terjemahan Indonesia udah aneh. Bagi orang Korea juga aneh gitu. Jadi jadi itu salah. Jadi kenapa? Harusnya pakai bentuk biasa aja. Jadi Johnny 웃으며 메리에게 다가갔다. John mendekat ke Mary sambil tersenyum. Atau John tadi mendekat ke Mary sambil tersenyum. Jadi kalau mau percakapan bentuk lampau, lebih baik di terakhirnya aja tok. Atau karena kalau ini nanti beda lagi, agak aneh gitu. Terus yang bagian ini sama Johnny 비틀거리며 집에 돌아왔다. 비틀거리 dari kata 비틀거리다 yang artinya terhuyung-huyung. 집에 돌아왔다 itu pulang. Jadi John pulang ke rumah sambil terhuyung-huyung, mau pingsan kayak gitu. Oke, kita kembali ke mio yang sebelah sini. Mio yang sini yaitu kata kerja ataupun kata sifat yang tadi. Ini adaptasi dari kata go yang artinya dan doang, jangan kemudian. Yakin dan tok please. Jadi diartikan dan doang. Kenapa enggak kemudian? Karena untuk aslinya mio itu pengertiannya sesuatu tindakan yang dilakukan. Kalau yang myeonso itu kan dua tindakan yang dilakukan secara bersamaan, makanya diartikan sambil. Tapi kalau mio yang ini ditambah adaptasi dari go itu suatu tindakan yang dilakukan secara bersamaan tapi subjeknya beda gitu. Atau subjeknya sama nanti terus tindakannya berbeda kayak gitu. Itu go. Mio yang adaptasi dari go. Jadi kayak Johnny doso guaneso gombuhamyo merido jibeso gombuhamnida. John
belajar di perpustakaan dan Mary juga belajar di rumah. Terus yang ini Johnny gombudo caramyo undongdo caranda. John pintar belajar. Do-nya ingat, nggak usah diartikan. Undongdo caranda, dan juga pintar olahraga itu. Mary가 얼굴도 예쁘며 마음도 착합니다. Mary wajahnya cantik dan juga perasaan hatinya baik, kayak gitu. Terus cara bedanya gimana? Cara bedanya ketika kata kerja sama myo itu diartikan dan, ketika kata kerja myo yang diartikan sambil. Jadi untuk cara bedanya ada 3. Yang pertama, kalau subjeknya beda, misal kalau Johnny sama Mary itu udah pasti itu mionya dan, karena beda gitu. Yang kedua, jika ada koma kayak yang Jongbo yang tadi, mio itu kan ada koma, itu udah pasti artinya dan. Oke. Terus yang ketiga, identifikasinya. Kalau di sebelah kanannya habis mio titik ada do, udah jelas itu dan mionya. Jadi kayak dan juga kadang-kadang dan Mary juga kayak gitu. Kayak jega doso guaneso gombu hamyo Merido bomnida. Jadi saya belajar di perpustakaan dan juga melihat Mary, gitu. Jadi kalau ada do di kalimat setelahnya mio, itu udah pasti mio-nya artinya dan. Jadi kayak gitu. Cara identifikasinya. Ada koma, subjeknya beda, terus ada do-nya. Cari salah satu dari ketiga tersebut. Kalau nggak ada semuanya, udah pasti kata kerja tambah mio itu artinya sambil, kayak gitu. Nah, bedanya mio yang artinya dan sama yang sambil. Kalau mio itu mengharuskan kita, kalau bentuk lampau semua gitu. Jadi kayak oje, Johnny doso guaneso gombu hesemyo, Mary do cibeso gombu heta. Tadi kemarin Johnny belajar di perpustakaan dan Mary juga belajar di rumah. Nah, kenapa mengharuskan kita ada bentuk past tense di sini? Ininya kalau nggak ada, ini salah. Karena ini kan tindakan dua orang yang berbeda. Jadi kalau kita mau mengucapkan kejadian masa lalu dan subjeknya berbeda, tapi subjek tersebut itu ada yang bentuk lampau, ada yang enggak bentuk lampau, itu agak terdengar aneh bagi orang Korea. Kayak gitu. Jadi enggak saling berhubungan gitu. Tapi bedanya sama tadi yang sambil, itu kan suatu tindakan yang dilakukan dua tindakan yang dilakukan secara bersamaan. Jadi kalau yang sub kalimat nggak ada bentuk lampau, itu masih make sense, yang mewakilkan cuman bentuk lampau yang terakhir doang. Tapi kalau ini kan subjeknya beda, tindakannya cuman sama doang tok. Jadi mengharuskan kita bentuk lampaunya dikasih semua. Kayak gitu. Bedanya mio diartikan dan mio diartikan sambil. Ini juga sama Oreo selte moriga 얼굴도 예쁘시며 마음씨도 작았다. 어렸을 때, saat muda atau saat kecil, Mary wajahnya cantik dan juga maumsi cakata. Maumsi itu pribadi, sikap pribadi kalau nggak salah, sikap hatinya baik. Maumsi cakata, kayak gitu. Caketa. Ini juga bentuk teks nih, caketa. Oke. Habis ini yang ini. Mio yang ini
atau i. Jadi kalau yang lainnya kan mio. Nah ini imio. Kenapa? Ini khusus untuk kata benda sih. Lebih seringnya sih kata benda. Jadi kalau mio, intinya kalau ada mio itu dua, satu di sini ada satu dua. Kalau yang lainnya kan mio-nya ada satu tok. Tapi dalam satu kalimat kalau mio-nya ada dua, itu biasanya jonan gogi mio seng soni mio amu gona jalmong nenda. Ini bisa kadang-kadang ada muncul gane, kadang-kadang juga muncul halgul opsi. Gane itu diantara, halgul opsi itu dari kata tidak ada tidak ada yang dilakukan kayak gitu. Tapi ini satu kesatuan artinya aja, nggak apa-apa. Gane halgot opsi. Jadi ini kadang muncul, kadang juga nggak muncul, kayak gitu. Cuman penekanan doang, gane sama halgol opsi. Jadi kalau kadang-kadang jonen gogimyo sonimyo amu gona jalmong nenda doang, gak ada embel-embel gane atau halgol opsi, itu artinya sama. Terus artinya apa? Ketika artinya kalimatnya kayak gini, itu diartikan terlepas. Mio itu artinya diartikan terlepas. Terlepas. Jadi John memakan dengan baik apapun itu amugona terlepas itu ikan maupun daging. Kayak gitu. Terlepas ikan, sebenarnya sih mio itu artinya maupun. Jadi terlepas itu dari kata gane sama halgol opsi. Jadi gane sama halgot opsi meskipun nggak dibaca juga itu ada kata masih tetap terlepas. Ada kata terlepas. Jadi kayak gitu. Jadi terlepas dan mio itu diartikan maupun. Jadi John memakan dengan baik apapun itu terlepas dari ikan maupun daging. Itu mio maupun. Terus sama itu juga guna, itu juga ada polanya yang sama kayak mio. Jadi guna ketika itu dalam satu kalimat ada dua munculnya, kayak ini, kayak bami gona, naci gona, haru jongil gaiman handa. Ini juga diartikan terlepas dan ini gonanya diartikan ataupun. Jadi kayak John hanya bermain game seharian terlepas siang ataupun malam. Kayak gitu. Jadi kalau dalam satu kalimat mio-nya ada dua atau gonanya ada dua, itu bukan diartikan dan. Kalau mio itu bukan diartikan dan, tapi diartikan maupun. Tapi ingat, ada embel-embel terlepas. Jadi terlepas titik-titik maupun titik-titik kayak gitu. Tapi kalau John ditambahkan gonanya ada dua bukan satu, itu gonanya bukan diartikan atau tapi diartikan ataupun dengan embel-embel ada terlepasnya. Jadi terlepas siang ataupun malam, terlepas itu kamu atau dia kayak gitu. Kalau mau bikin kalimat kayak gitu pakainya gona. Oke, sampai sini. Thank you. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Sorry untuk penjelasan kali ini sendirian udah gitu. Gimana ya kalau penjelasan sendirian kayak nggak kurang enak gitu. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dan semoga malam ini nggak ada kendala lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.